Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan inklusi. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Herwati Syam dengan NIM 22040750003 akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Are you ready? Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang pendidikan inklusi. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Permasalahan pada umumnya, lokasi SLB atau sekolah luar biasa berada di ibu kota kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir seluruh daerah kecamatan atau desa, tidak hanya di ibu kota. Akibatnya, sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena SLB jauh dari rumah. Sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus, akibatnya mereka berisiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar. Untuk menyukseskan wajib belajar, pendidikan dasar dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler atau SD, tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya. Maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi secara lebih opsional. Hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak lagi hanya di SLB, tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan, baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah reguler atau umum. Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak bisa atau tidak semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali dengan kompetensi pendidikan ABK. Pembahasan selanjutnya kita melangkah ke potret pendidikan luar biasa. Yang pertama, potret pendidikan luar biasa di dunia. Di Norwegia dikenal 3 besar bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus.
yaitu Unified School, The School for All, dan The Inclusive School. Pengintegrasian anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus pada sekolah reguler, baik pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, diperoleh melalui serangkaian perdebatan tajam, penyebaran informasi dan advokasi yang didukung oleh guru, politisi, keluarga, dan organisasi sosial. Selanjutnya kita melangkah ke negara Pakistan. Tahun 1985 mendirikan Kementerian Pendidikan Khusus dengan biaya dan program yang khusus, di mana sejak dibuka mengeluarkan biaya sekitar 1 juta US dollar, yaitu suatu pusat baru bagi anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan. Ketentuan-ketentuan pembiayaannya dibuat tahun 1992 untuk membangun 32 pusat pendidikan khusus. Yang kedua, potret sekolah inklusi di Indonesia. Dalam melihat potret sekolah inklusi di Indonesia, kita perlu melihat dengan cermat komponen-komponen dari sekolah inklusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan terbagi menjadi dua, yakni landasan filosofis dan landasan yuridis. Yang kedua, peserta didik. Masih banyak peserta didik yang belum dapat mengikuti pendidikan di sekolah terdekat karena masih banyak sekolah umum yang belum dapat menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, yakni pendidik berdasarkan hasil pengamatan di beberapa sekolah inklusi. Potret guru sekolah inklusi belum menggambarkan kualifikasi sekolah inklusi. Selanjutnya yang keempat, sarana dan prasarana, diantaranya kurikulum yang fleksibel dan adaptif, sarana yang memadai. Selanjutnya masuk evaluasi hasil belajar. Masih banyak sekolah atau guru yang jarang memberikan alternatif bagi anak atau peserta didik yang berkelainan atau berkebutuhan khusus untuk menempuh ujian atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya sejarah pendidikan inklusi. Sejarah pertama yakni sejarah pendidikan inklusi di dunia dimulai pada 1975 Kongres Amerika Serikat. Kemudian dilanjut 1989 Konvensi Hak-Hak Anak. Yakni selanjutnya 1990 Deklarasi Dunia Jemtain, dan tahun berikutnya 1993 sampai 2002 merupakan Asia Pasifik satu dekade penyandang cacat. Nah, selanjutnya sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Dimulai pada 1980-an, program pendidikan inklusi telah diluncurkan. Kemudian dilanjut pada 1991, keterlibatan Indonesia dalam konferensi seperti dekade Jemtain di Thailand. Selanjutnya pada 2004 merupakan deklarasi Bandung dengan meletakkan komitmen menuju pendidikan inklusi. Dilanjut dengan tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi yang menekankan upaya pengembangan pendidikan inklusi secara terus-menerus. Selanjutnya dilanjut pada tahun 2009 di mana Menteri Pendidikan mengeluarkan Permendiknas nomor 70 tentang pendidikan inklusi bagi siswa yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini mengenai sejarah pendidikan inklusi. Terima kasih telah menonton serta mendengarkan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.